Korea. Kalian pasti tahu dong dengan negara yang satu ini, apalagi kalian para K-popers. Korea adalah negara para boyband dan girlband Korea tinggal. Negara yang sangat indah penuh dengan kebudayaan dan hiburan. Namun di balik itu semua, Korea menyimpan sebuah peristiwa yang pernah menggemparkan dunia. Mau tahu peristiwa apa itu? Langsung aja tonton videonya guys, tapi jangan lupa jaga jarak aman ya saat menonton. Pada Agustus 1945, dua negara superpower tersebut membagi kekuasaan atas semenanjung Korea. Selama 3 tahun ke depan, 1945 hingga 1948, tentara dan perwakilan Soviet membangun rezim komunis di wilayah utara. Sementara di bagian selatan, pemerintah militer dibentuk sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat. Saat kebijakan Soviet ditunjukkan untuk para buruh dan petani, warga Korea kelas menengah terbang ke selatan. Di sana rezim yang didukung Amerika Serikat jelas disukai oleh para anti-komunis dan pendukung sayap kanan. Tujuan utamanya adalah membiarkan orang-orang Korea menyelesaikan sendiri masalahnya. Namun perang dingin turut campur tangan, dan segala sesuatu yang dicoba untuk menemukan jalan tengah untuk menyatukan kembali semenanjung itu digagalkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka tidak ingin menyerah satu sama lain. Semenanjung Korea merupakan kawasan pesisir paling strategis di wilayah Asia Timur, memanjang sekitar 1.100 km ke arah selatan daratan Asia kontinental, hingga Samudra Pasifik dikelilingi Laut Jepang. Tempat ini menjadi jalur perdagangan dunia, oleh karenanya banyak menjadi rebutan di berbagai negara adidaya. Sebelum menjadi sebuah negara sendiri, kawasan ini menjadi tanah jajahan Jepang. Sebenarnya dahulu Korea adalah sebuah entitas politik tunggal selama berabad-abad lamanya yang menguasai wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Kenapa Korea Selatan dan Korea Utara terpisah? Pembagian daratan semenanjung Korea bermula sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia di tahun 1945. Dua negara superpower pemenang yaitu Sekutu dan Uni Soviet membagi kekuasaan atas semenanjung Korea. Pada Agustus 1945, Sekutu dan Uni Soviet menduduki negara Korea sebagai wilayah perwalian yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Sekutu menguasai wilayah semenanjung Korea bagian selatan, sedangkan Uni Soviet di utara. Pemerintah militer dibentuk sepenuhnya di selatan dengan dukungan Sekutu. Sementara di wilayah utara, Uni Soviet membangun rezim komunis yang besar. Tahun 1948, PBB atas permintaan Sekutu melakukan pemungutan suara untuk menentukan kedaulatan Korea. Setelah utara melalui Uni Soviet menolak berpartisipasi, pihak selatan lalu membentuk pemerintahannya sendiri di Seoul yang dipimpin Shin Man-ri. Tidak lama setelahnya, utara juga mendirikan negara komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri dengan ibu kota di Pyongyang. Hubungan antara Sekutu di selatan dan Uni Soviet di utara yang tidak akur kemudian menjadi permasalahan nasional yang menyulut perang saudara. Perang Korea tanggal 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Sekitar 2,5 juta orang menjadi korban kebrutalan perang tersebut. Daratan Korea rata dengan tanah, tidak ada kota yang tersisa. Gencatan senjata untuk mengakhiri konflik terjadi pada 1953, menyisakan dua negara yang semakin terpecah. Perang dingin Korea Selatan dan Korea Utara. Perang tersebut membuat Korea terpisah oleh zona demilitarisasi Korea, yang secara teknis menyisakan perang dingin. Hingga saat ini belum ada perjanjian damai yang ditandatangani yang membuat kedua negara ini berada dalam status masih berperang. Hal inilah yang membuat setiap laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer, sebagai langkah antisipasi jika peperangan kembali meletus. Tidak seperti pemisahan negara pada masa Perang Dingin lainnya. Di zona perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, hanya ada sedikit pergerakan. Garis batas tersebut benar-benar sangat tertutup rapat. Itulah kenapa dua negara yang pernah menjadi satu ini memiliki sistem pemerintahan yang jauh berbeda. Korea Selatan berhasil mengembangkan ekonomi yang kuat berkat kerjasama dengan Sekutu, sedangkan Korea Utara tetap terisolir dengan perkembangan ekonomi yang rendah. Nah, tadi adalah informasi seputar kenapa Korea bisa terbagi menjadi dua. Apakah setelah menonton video ini kalian ingin pergi ke sana untuk liburan? Rahasia umur panjang Pangeran Philip. Kalian pasti mau dong punya umur yang panjang dan hidup yang sehat. Maka dari itu, kita sekarang akan membahas tentang rahasia umur panjang dari Pangeran Philip.
Pasti kalian udah gak sabar kan? Yuk langsung aja simak video kali ini. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak aman saat menonton ya. Pangeran Philip meninggal dunia pada Jumat 9 April 2021. Suami Ratu Elizabeth II ini menghembuskan napas terakhirnya pada usia 99 tahun. Pada 10 Juni mendatang, Pangeran Philip akan menjadi centenarian atau seseorang yang telah hidup atau diyakini berumur 100 tahun. Hal ini menjadikan Pangeran Philip satu-satunya pria kerajaan dalam sejarah Inggris yang mencapai tonggak sejarah. Ia juga menjadi anggota keluarga kerajaan tertua ketiga yang pernah ada. Kakek Pangeran Harry dan Pangeran William ini diketahui telah menjalani kehidupan yang dimanjakan, di mana koki pribadi memasak untuknya, dan dokter-dokter hebat bertugas menangani masalah kesehatannya. Lalu, apa sih rahasia panjang umur Pangeran Philip? Seorang dokter dari kerajaan Inggris, Anna Hemmings, mengungkapkan bahwa bergerak aktif secara fisik dan mental memerankan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidupnya. Menurut Federasi Berkuda Internasional, Pangeran Philip merupakan seorang olahragawan yang rajin sepanjang hidupnya. Ayah dari 4 anak ini telah menggeluti olahraga kriket, hoki, dan dayung, serta berkarir selama 2 dekade di olahraga polo. Pangeran Philip juga selalu mempertahankan diet sehatnya, berkat koki kerajaan di istana Buckingham. Seorang mantan penjaga istana, Charles Oliver, menyebutkan makanan setiap hari yang dikonsumsi Pangeran Philip dalam bukunya Dinner at Buckingham Palace. Disebutkan bahwa makanan dengan protein seperti telur, hotdog asam, serta omelet menjadi makanan sehari-hari Pangeran Philip. Adapun makanan dengan protein tinggi yang selalu dikaitkan dengan fungsinya untuk meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Protein juga bermanfaat untuk menurunkan serta menjaga berat badan sehat, sehingga tubuh terhindar dari obesitas. Artinya, mengonsumsi protein dapat membuat tubuh lebih bugar, serta terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Tentunya, ini akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Sehingga, seseorang yang rutin mengonsumsi protein tinggi bisa berumur panjang. Nah, itu dia informasi mengenai rahasia umur panjang Pangeran Philip. Bagaimana menurut kalian tentang informasi tersebut? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. See you next time! Kenapa Istana Presiden Korea Selatan disebut Blue House? Sebenarnya apa sih Cheongwade itu? Yuk, simak aja langsung video kali ini. Cheongwade adalah sebutan istana kepresidenan Korea Selatan atau lebih sering dipanggil dengan sebutan Blue House. Cheongwade sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rumah dengan genting biru. Rumah ini begitu khas di negara Korea karena memiliki genting yang berwarna biru. Area Cheongwade sendiri memiliki luas lebih dari 250.000 meter persegi, dilengkapi dengan kantor utama yaitu kediaman Presiden, Yongbin-gwan atau rumah tamu, Chunchu-gwan atau pavilion musim semi, daerah hamparan rumput kebun bunga Mugunghwa, dan lainnya. Lokasi Cheongwade adalah situs sebuah villa kerajaan di tempat bernama Hanyang, ibu kota selatan dinasti Goryeo di tahun 918 sampai 1392, dibangun oleh Raja Sukjong yang memerintah tahun 1095 sampai 1105. Pada tahun 1104, ibu kota utama Goryeo berada di Kaesong dan juga mempertahankan ibu kota barat di Pyongyang dan ibu kota timur di Gyeongju. Setelah dinasti Chosun tahun 1392 sampai 1897, memindahkan ibu kotanya ke Hanyang. Istana Gyeongbok dibangun pada 1395, tahun keempat pemerintahan Raja Taejo, memerintah di tahun 1392 sampai 1398 sebagai istana utama, dan banyak villa kerajaan menjadi taman belakang istana yang digunakan sebagai situs untuk pemeriksaan pegawai negeri dan pelatihan militer. Setelah Kekaisaran Jepang mencaplok Kekaisaran Korea pada tahun 1910, Gubernur Jenderal Korea menggunakan lahan Gyeongbokgung untuk gedung pemerintahan utama. Pada bulan Juli 1939, Jepang membangun tempat tinggal, kantor resmi untuk Gubernur Jenderal di situs Cheongwade. Dengan pendirian Republik Korea pada tahun 1948, Presiden Syngman-rhee menyebut bangunan itu Gyeongmudae, yang merupakan nama dari salah satu dari beberapa bangunan tua untuk bekas kediaman resmi di sana. Dia menggunakannya sebagai kantor dan tempat tinggalnya. Presiden Yoon Bosan mengubah nama menjadi Cheongwade setelah dia dilantik pada tahun 1960. Pada tahun 1968,
penyusup Korea Utara hampir mencapai gedung itu dalam upaya untuk membunuh Presiden Park Chung-hee selama penggerebekan Gedung Biru. Dalam huru-hara yang terjadi kemudian, 28 warga Korea Utara, 26 warga Korea Selatan, dan 4 orang Amerika terbunuh. Presiden Park Chung-hee, Cho Gyu-ha, John Do-hwan menggunakan bangunan itu sebagai kantor dan tempat tinggal resmi mereka. Sementara Presiden Roh Tae-woo ada di sebuah gedung kantor baru, tempat tinggal resmi dan pusat pers yang disebut Chungcheonggwan. Bangunan kantor utama dibuka pada April 1991. Pada tahun 1993, selama kepresidenan Kim Yong-sam, bangunan yang dibangun oleh Jepang untuk kediaman resmi saat itu dibongkar. Kompleks bangunan ini terdiri di atas tanah yang dianggap menguntungkan secara geomantis selama berabad-abad. Sejauh ini, dinasti Goryeo di tahun 1918 sampai 1392, sebuah villa kerajaan berdiri di sini. Pavilion of Blue Tiles adalah terjemahan lebih literal untuk Cheongwade. Geomancer telah lama mempertimbangkan area di mana Cheongwade berada sebagai lokasi yang menguntungkan. Pandangan ini didukung oleh sebuah prasasti di dinding batu bertuliskan "Tempat terpuji di bumi". Ditemukan di belakang kediaman presiden resmi selama pembangunan sebuah gedung baru pada tahun 1990. Di sebelah utara adalah Gunung Bukhansan diapit oleh 2 gunung Naksan yang melambangkan naga azur. Di sebelah kiri ada Inwangsan yang melambangkan macan putih. Di sebelah kanan selatan ada Namsan, gunung pelindung di ibu kota. Di depan mengalir aliran Cheonggyecheon dan Sungai Han. Nah, itu dia informasi mengenai Rumah Biru atau biasa disebut Blue House. Bagaimana pendapat kalian tentang rumah mewah ini? Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. See you next time! Prostitusi ternyata legal di negara berpenduduk mayoritas muslim yang satu ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang legalnya prostitusi yang ada di Bangladesh. Kalian pasti penasaran kan dengan informasi kali ini? Pastinya penasaran dong. Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur. Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka, dan salah satu negara dengan jumlah penganut agama Islam terbanyak di dunia. Sekitar 89,1% warga Bangladesh beragama Islam, 10% beragama Hindu, dan 0,9% beragama Buddha dikutip dari CIA World Factbook. Lalu, prostitusi dilegalkan di Bangladesh sejak tahun 2000. Tapi, kini marak prostitusi paksa terhadap anak di bawah umur, yang menjadi masalah besar di negara yang warganya mayoritas beragama Islam itu. Di Bangladesh, banyak perempuan dipaksa menjadi pelacur saat masih anak-anak. Kebanyakan berasal dari keluarga miskin di pedesaan. Anak perempuan dijual kepada penyelundup manusia seharga 20.000 taka, setara 3 juta rupiah. Ada pula yang menjadi pelacur karena ditipu lelaki yang mengiming-imingi akan mengawini mereka. Pelacuran anak-anak di bawah umur menjadi masalah serius di Bangladesh. Lembaga anak-anak PBB UNICEF menaksirkan sekitar 10.000 anak di bawah umur dieksploitasi industri seks komersial di negara itu. Dan diperkirakan sekarang angkanya jauh lebih tinggi, mencapai 29.000 pelacur di bawah umur. Dan ada juga beberapa fakta yang mengikuti itu semua, seperti seks komersial mengkonsumsi steroid Oradexon yang biasanya digunakan peternak untuk menggemukkan sapi. Germo memberikan obat kuat itu kepada pelacur yang baru datang untuk meningkatkan daya tahan mereka. Pegiat hak asasi mengatakan penggunaan steroid itu sudah lazim dan dalam jangka panjang bisa berakibat fatal. Steroid tidak bisa berfungsi pada pekerja seks komersial di bawah umur dalam kisaran usia antara 12 sampai 14 tahun. Untuk meningkatkan daya tahan dan gairah, Germo di Bangladesh biasanya memberikan suntikan semacam doping. Surat kabar lokal kerap memberitakan kasus infeksi HIV di kalangan pelacur Bangladesh. Tapi sejauh ini tidak ada data akurat hasil penelitian. Pekerja seks komersial biasanya berkilah, pelanggan tidak mau memakai kondom, sehingga mereka beresiko tinggi terinfeksi terjadinya penyakit akibat hubungan seksual. Sebuah kelompok Islam radikal menyerang sebuah rumah bordil di selatan Bangladesh, melukai sekitar 30 pelacur, dan menghancurkan tempat tinggal 500 pekerja seks komersial. Serangan semacam itu makin sering dilancarkan di negara berpendudukan mayoritas tersebut.
NGO Action Aid melaporkan steroid Oraclexone digunakan oleh sekitar 90% pekerja seks komersial di Bangladesh yang berusia antara 15 hingga 35 tahun. Banyak yang kecanduan, data resmi menyebutkan sekitar 200.000 perempuan bekerja sebagai pelacur. Seperti dikutip dari laman ScoopUp.com, memberitahu tentang negara-negara yang prostitusinya dilegalkan, dan itu benar adanya. Lalu kemudian, bisnis prostitusi tumbuh subur di negara itu karena kemiskinan. Banyak dari pekerja seks terjerumus ke prostitusi karena jeratan hutang orang tua mereka. Para mucikari juga memiliki jaringan rahasia yang bertugas mencari para gadis untuk bekerja di rumah pelacuran. Para gadis ini dijanjikan bekerja dengan gaji yang cukup di pabrik. Namun, setiap pekerja seks harus membayar uang sewa harian kepada para mucikari yang bertindak sebagai perantara sekaligus pemilik rumah bordil yang menyewa kamar-kamar. Nah, itu dia informasi mengenai kelegalan prostitusi di Bangladesh. Bagaimana menurutmu mengenai informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. See you next time. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata istana? Yap, betul, istana adalah tempat raja atau ratu biasa tinggal. Istana adalah tempat yang sangat mewah, megah, dan pastinya tempat impian semua orang. Sekarang kita akan membahas soal istana Amalienborg. Pasti kalian gak sabar kan? Yuk langsung aja nonton video ini sampai habis. Sebenarnya apa sih Amalienborg itu? Amalienborg, alun-alun pemukiman di Copenhagen, Denmark, dibangun pada masa pemerintahan 1746 sampai 1766 Raja Frederik V dan terdiri dari 4 rumah besar dan halaman segi 8 yang dikelilingi olehnya. Komplek ini dirancang dan dibangun oleh arsitek Denmark Nicolai Eckfeldt yang juga merancang banyak bangunan lain di distrik sekitarnya. Di tengah lapangan berdiri patung penunggang kuda Frederik V yang sangat dikagumi oleh pematung Prancis, Jacques-François Joseph Sully. Awalnya rumah mewah adalah tempat tinggal kota untuk bangsawan. Setelah kebakaran di kediaman kerajaan, Kastil Christiansborg pada tahun 1794, keluarga kerajaan pindah ke Amalienborg dan mereka terus menggunakan rumah besar sebagai tempat tinggal untuk fungsi negara. Istana Amalienborg dianggap salah satu contoh terbaik dari gaya Rokoko dari arsitektur di Eropa. Amalienborg adalah pusat dari Frederiksstaden, sebuah distrik yang diluncurkan oleh Raja Frederik V untuk memperingati tahun 1748 yang 300 tahun dari keluarga Oldenburg ini pendakian ke tahta Denmark. Pada 1749 dengan 300 tahun dari penobatan dari Kristen I dari Denmark. Perkembangan ini secara umum diduga merupakan gagasan duta besar Denmark yang berkuasa penuh di Paris. Johan Hartwig Ernst Bernstorff yang memimpin proyek ini adalah Lord High Steward Adan Gottlob Moltke, salah satu orang paling kuat dan berpengaruh di negara itu, dengan Nicolai Eckfeldt sebagai arsitek dan pengawas kerajaan. Proyek ini terdiri dari 4 rumah besar yang identik, dibangun untuk menampung 4 keluarga bangsawan terkemuka dari lingkaran kerajaan, ditempatkan di sekitar persegi segi 8. Rumah-rumah mewah ini sekarang disebut istana, membentuk istana Amalienborg modern, meskipun banyak dimodifikasi selama bertahun-tahun. Ketika keluarga kerajaan menemukan dirinya tunawisma setelah kebakaran istana Christiansborg tahun 1794. Istana-istana itu kosong untuk waktu yang lama sepanjang tahun, kecuali istana Burgdorf yang merupakan tempat akademi angkatan laut. Para bangsawan yang memiliki mereka bersedia untuk berpisah dengan rumah mereka untuk promosi dan uang, dan istana Moltke dan Sheikh diperoleh hanya dalam beberapa hari. Sejak tanggal itu, anggota keluarga kerajaan berturut-turut telah tinggal di Amalienborg setelah kediaman kerajaan dan raja telah meminjamkan nama mereka ke 4 istana. Yang pertama Istana Christine VII, Istana Christine VIII, Istana Frederik VIII, dan Istana Christine IX. Sebuah barisan tiang dirancang oleh arsitek kerajaan Caspar Friedrich Hartdorf, ditambahkan pada tahun 1794 dan 1795 untuk menghubungkan istana raja yang baru saja diduduki Istana Moltke dengan istana putra mahkota Istana Sheikh. Menurut rencana induk Eckfeldt untuk Fredrikstad dan Istana Amalienborg, 4 istana yang mengelilingi alun-alun dianggap sebagai rumah mewah kota untuk keluarga bangsawan terpilih. Eksteriornya identik, tetapi interiornya berbeda. Pembangunan istana di sisi barat alun-alun dimulai pada 1750, ketika Eckfeldt meninggal pada 1754. 2 istana barat telah selesai dibangun.
Pekerjaan di istana lain dilanjutkan oleh rekan dan saingan Eftet, Laurits de Thurah, secara ketat sesuai dengan rencana Egbert. Istana selesai pada 1760. 4 istana tersebut adalah Istana Christian ke-7, Christian Seven Palace, juga dikenal sebagai Malky Palace, dan awalnya dibangun untuk Lord High Steward Adam Gottlob Malky. Ini adalah istana barat daya dan telah berada sejak 1885. Digunakan untuk menampung dan menjamu tamu terkemuka, untuk resepsi dan untuk keperluan seremonial. Istana Christian 8. Istana Christian 8 juga dikenal sebagai Istana Levezow dan pada awalnya dibangun untuk penasihat-penasihat Pangeran Christian, Frederik Levezow, pada tahun 1750 sampai 1760. Ini adalah istana barat laut dan merupakan rumah putra mahkota Frederik hingga 2004. Setelah pernikahannya dengan putri mahkota Mary, mereka pindah ke rumah kanselir di Fredensburg, Istana Fredrik VIII. Istana Fredrik VIII juga dikenal sebagai Istana Burgdorf. Ini adalah istana timur laut dan merupakan rumah dari Janda Ratu Ingrid sampai kematiannya pada tahun 2000. Baru-baru ini telah direnovasi dan merupakan rumah dari putra mahkota Frederick dan putri mahkota Mary. Istana Christian 9. Istana Christian 9 adalah istana Tenggara dan juga dikenal sebagai Istana Sheikh. Itu telah menjadi rumah pasangan kerajaan sejak 1967. Itulah tadi informasi mengenai Amalienborg. Apakah sekarang kalian benar-benar ingin tinggal di sana atau berniat berkunjung ke sana? Sebuah dongeng. Kalian pasti pernah kan membaca sebuah dongeng saat masih kecil atau dibacakan oleh orang tua kalian? Namun kalian pasti tidak tahu yang kalian baca itu ternyata dibuat oleh seorang penulis hebat di masa lalu. Beberapa dongeng karangannya sangat banyak sekali diminati di pasaran. Penasaran kan siapa yang membuat dongeng yang kalian baca saat itu? Langsung aja yuk kita tonton video ini. Eits, jangan lupa jaga jarak kalian ya saat menonton. Hans Christian Andersen lahir 2 April 1805. Meninggal pada tanggal 4 Agustus 1875. Di Denmark biasanya disebut H.C. Andersen. Adalah seorang penulis Denmark, meskipun seorang penulis drama, catatan perjalanan, novel, dan puisi yang produktif. Ia paling dikenang karena dongengnya. Ia adalah anak tunggal. Ayahnya juga bernama Hans, menganggap dirinya terkait dengan bangsawan. Nenek dari pihak ayah telah memberitahu ayahnya bahwa keluarga mereka berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Tetapi penyelidikan telah membantah cerita-cerita ini. Sebuah spekulasi terus-menerus menunjukkan bahwa Andersen adalah anak tidak sah dari Raja Christian VIII, tetapi gagasan ini telah ditentang. Hans Christian Andersen dibaptis pada 15 April 1805 di Gereja Saint Hans di Odense, Denmark. Akta kelahirannya tidak dirancang hingga November 1823, di mana 6 wali baptis hadir pada upacara pembaptisan, yaitu Madame Silly, Marie Breinberg, Maiden Friedrich Palmer, shoemaker Peter Waltersdorff, tukang kayu pekerja harian Anders Jorgensen, penjaga rumah sakit Nicholas Gomar, dan Royal Heather Jens Heinrich Sandorch. Ayah Andersen yang telah mengenyam pendidikan sekolah dasar, memperkenalkan putranya pada sastra, membacakan untuknya Arabian Nights. Ibu Andersen, Anne Mary Andersdatter, adalah seorang wanita tukang cuci yang buta huruf. Setelah suaminya meninggal pada tahun 1816, dia menikah lagi pada tahun 1818. Andersen dikirim ke sekolah lokal untuk anak-anak miskin, di mana dia menerima pendidikan dasar dan harus menghidupi dirinya sendiri, bekerja sebagai magang untuk penenun, dan kemudian ke penjahit. Pada usia 14 tahun, dia pindah ke Copenhagen untuk mencari pekerjaan sebagai aktor. Memiliki suara sopran yang bagus, dia diterima di teater kerajaan Denmark. Tapi suaranya segera berubah. Seorang rekan di teater mengatakan kepadanya bahwa dia menganggap Andersen seorang penyair. Menyikapi saran itu dengan serius, Andersen mulai fokus pada menulis. Jonas Collin, direktur Royal Danish Theatre, sangat mencintai Andersen dan mengirimnya ke sekolah tata bahasa di Slagelse, membujuk Raja Frederik ke-6 untuk membayar sebagian dari pendidikan pemuda. Andersen kemudian menerbitkan cerita pertamanya, Ghost at Palnatoke's Grave, pada tahun 1822. Meskipun bukan murid yang luar biasa, dia juga bersekolah di Elsinore sampai tahun 1827. Dia kemudian berkata bahwa tahun-tahunnya di sekolah ini adalah tahun-tahun tergelap dan paling pahit dalam hidupnya. Di satu sekolah tertentu, dia tinggal di rumah kepala sekolahnya.
Di sana dia dilecehkan dan diberitahu bahwa itu dilakukan untuk meningkatkan karakternya. Dia kemudian berkata bahwa fakultas telah mengelcikan hatinya untuk menulis, yang kemudian mengakibatkan depresi. Pada tahun 1851, dia menerbitkan buku sketsa perjalanan di Swedia. Publikasi tersebut mendapat pujian yang luas. Andersen menerbitkan beberapa catatan perjalanan panjang lainnya, seperti gambar bayangan perjalanan ke Harz, Saxon Swiss, dan lain-lainnya. Pada musim panas 1831, bazar penyair di Spanyol dan kunjungan ke Portugal pada 1866 yang terakhir menjelaskan kunjungan dengan bahasa Portugisnya bersama George dan Josh O'Neill yang merupakan temannya pada pertengahan tahun 1820-an ketika dia tinggal di Copenhagen. Dalam catatan perjalanannya, Andersen memperhatikan beberapa konvensi kontemporer terkait dengan penulisan perjalanan, tetapi dia selalu mengembangkan gaya yang sesuai tujuannya sendiri. Masing-masing catatan perjalanannya menggabungkan catatan dokumenter dan deskriptif tentang pengalamannya, menambahkan bagian filosofis tambahan tentang topik seperti apa artinya menjadi seorang penulis, keabadian umum, dan sifat fiksi dalam laporan perjalanan sastra. Beberapa catatan perjalanan seperti di Swedia bahkan memuat dongeng. Dongeng Andersen terdiri dari 156 cerita dalam 9 jilid dan diterjemahkan ke lebih dari 125 bahasa. Telah tertanam sejak budaya dalam kesadaran kolektif barat, mudah diakses oleh anak-anak, tetapi menyajikan pelajaran tentang kebajikan dan ketahanan di wajah kesulitan bagi pembaca dewasa juga. Dongengnya yang paling terkenal termasuk The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid, The Nightingale, Steadfasting Soldier, Red Shoes, The Princess and the Peanuts, Snow Queen, The Ugly Duckling, The Little Match Girl, dan Thumbelina. Cerita telah mengilhami balet, drama, dan animasi dan film live action. Salah satu Copenhagen terluas dan tersibuk jalan-jalan, skirting Copenhagen City Hall Square di pojok tempat patung perunggu Andersen yang lebih besar dari aslinya berada. Diberi nama H.C. Andersen Boulevard. Itulah tadi informasi mengenai Hans Christian Andersen, si pembuat dongeng. Apakah kalian sekarang sedang memikirkan cara masuk ke dalam dunia dongeng itu? Perbedaan abaya, kaftan, dan gamis. Ya, mumpung sekarang bulan Ramadan dan sebentar lagi akan lebaran. Dan kalian kaum kekinian pasti bingung kan mau pakai baju apa di hari lebaran nanti? Lalu pastinya kalian gak mau ketinggalan tren masa kini. Kalau gitu kali ini kita akan membahas soal perbedaan abaya, kaftan, dan gamis. Daripada kalian nunggu lama, mending langsung aja yuk kita tonton videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya guys. Yang pertama ada abaya. Abaya merupakan busana khas Timur Tengah atau biasa disebut gamis Arab. Abaya sendiri memiliki model yang simple, bentuk melebar dan nyaman dipakai untuk busana muslim. Karena lekukan tubuh tidak akan terlihat. Jika kamu memakai busana satu ini, akan terasa aman dan nyaman dikenakan. Untuk kamu pemakai hijab, busana ini kian dimodifikasi menjadi busana hijab modern yang cocok digunakan untuk tampilan formal. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat abaya tergantung selera si pemakainya. Ada yang menyukai bahan satin, kaos, brokat, hingga sutra. Selain itu, inovasi dari abaya juga biasanya berupa manik-manik, bordir, hingga layer untuk mempercantik busana ini. Jika kaftan modern kini jahitannya membentuk pinggang, beda dengan abaya yang longgar. Kaftan juga biasanya lengannya menyatu dengan bagian lainnya, sementara abaya berlengan panjang terpisah. Abaya sendiri punya aksen yang minimalis dalam setiap busananya. Ada yang berdetail manik-manik, bordir, hingga layer dikenakan oleh wanita di Timur Tengah. Desain abaya yang semakin beragam dan trendy kini membuat abaya memiliki daya tarik bagi para pecinta fashion muslim. Tak hanya abaya berwarna hitam, kini abaya tersedia dalam ragam warna yang bisa disesuaikan dengan selera dan karakter kamu. Untuk tampilan yang maksimal, padukan abayamu dengan hijab print yang tengah tren di masa kini. Lalu kali ini ada kaftan. Berbeda dengan abaya, kaftan merupakan salah satu busana tunik yang digunakan pada zaman kerajaan Persia kuno beberapa abad silam. Sama halnya seperti abaya, busana kaftan memiliki bentuk yang longgar dengan tidak memiliki potongan lengan. Pada awal kemunculannya,
Busana model hijab satu ini berbentuk kotak dan tidak memiliki detail atau hiasan apapun. Namun, seiring waktu dan perkembangan zaman, busana hijab ini masih diminati banyak para muslimah karena memiliki inovasi yang mulai beragam, mulai dari kerut, monumental tekstil hingga draperi yang membuat busana ini terlihat fashionable dan stylish. Saking diminatinya, busana ini tidak hanya digunakan dan diminati oleh wanita muslim saja. Banyak wanita yang tidak berhijab atau non-muslim memakai busana ini untuk menghadiri acara formal atau dibuat model dress. Kaftan kini hadir dengan inovasi baru, seperti beragam manik-manik, aksesoris, motif, dan detail yang membuat busana ini kian berkelas. Kini, banyak potongan kaftan yang dihadirkan, mulai dari lengan panjang hingga lengan pendek untuk non-hijabers. Kini, kaftan tidak identik dengan busana muslim. Para selebriti dunia pun memakai sebagai bagian dari fashion, seperti Jessica Alba, Paris Hilton, Naomi Watts, dan Rihanna. Yang terakhir ada gamis. Gamis bisa berupa jubah atau baju kurung. Berasal dari Timur Tengah dan Arab. Baju ini di Arab disebut tasawuf, disdasya, kaduro, juga homis di Somalia. Istilah gamis berasal dari kata homis. Umumnya berupa baju kurung sepanjang mata kaki dengan lengan panjang. Gamis seringkali dipadukan dengan izar atau batolun, celana panjang rapi di bagian dalamnya. Kadang digunakan bersama biset atau mantel berwarna gelap, jadi gamis lebih sederhana. Biasanya dari bahan katun dan untuk sehari-hari. Gamis ini bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Warna yang umum biasanya hitam dan putih. Walau sekarang gamis muncul dengan warna lain, seperti warna coklat, warna natural, dan biru. Hampir mirip dengan kaftan, gamis merupakan busana dengan desain sedikit menyerupai bentuk tubuh namun tetap longgar. Busana ini tidak terlalu lebar dan cenderung memiliki model yang lurus. Seiring dengan perkembangan zaman dan mode, fashion hijab satu ini pun semakin banyak inovasinya. Mulai dari penambahan manik-manik, detail, dan model hijab yang kian modern. Gamis juga tidak hanya dipakai untuk umat muslim saja loh, melainkan banyak juga dipakai untuk merayakan acara keagamaan, acara pernikahan, atau busana untuk hadir ke acara keluarga besar. Nah, kalau gamis sendiri memiliki potongan lurus panjang namun tidak selebar abaya. Model gamis juga kini ada yang roknya bentuk plisket kekinian loh, hihi. Jika dilihat dalam sekilas, gamis hampir menyerupai kaftan. Namun beberapa perbedaan yang paling mendasar adalah berdasarkan bentuk pakaiannya pada bagian tubuh yang tidak terlalu lebar namun tetap menutup aurat. Serta beberapa hiasan yang dipakai tidak terlalu glamor. Nah, itu dia tadi informasi mengenai perbedaan abaya, kaftan, dan gamis. Bagaimana menurutmu tentang info kali ini? Dan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. See you next time! 9 perbandingan tradisi lebaran di Arab dan Indonesia. Minal aidin wal faizin ya guys, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kalian diterima. Amin. Oh ya, gimana nih? Lebaran kalian di rumah? Seru nggak? Pasti dapat THR banyak kan? Biasanya kalau lebaran di rumah kalian ngapain aja sih? Sungkem? Atau sholat berjamaah bareng tentunya ya? Atau main game bareng sama ponaan? Ya nggak sih? Nah, kali ini kita mau membahas soal 9 perbandingan lebaran di Indonesia dan Arab nih guys. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita tonton video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Yang ke-9, mudik. Mulai H-7 sebelum lebaran, biasanya masyarakat Indonesia mulai berbondong-bondong mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga. Sedangkan di Arab Saudi, tradisi mudik itu sama sekali tidak ada. Saat lebaran, mereka biasanya melakukan aktivitas berpergian keluar kota. Yang ke-8, malam takbiran. Sehari sebelum masuk hari raya Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia biasanya menggelar tradisi takbiran, yaitu mengumandangkan takbir kepada Sang Pencipta semalam suntuk. Perbedaan malam takbiran di Indonesia dengan Arab Saudi terletak di beduknya. Di Indonesia, beduk didentungkan di antara takbir yang dikumandangkan. Sedangkan di Arab Saudi, mereka hanya mengumandangkan takbir saja tanpa beduk. Yang ke-7, halal bihalal. Bagi umat muslim di Indonesia, tradisi halal bihalal seakan sudah jadi kewajiban di hari raya Idul Fitri. Biasanya usai sholat Id di pagi hari,
Mereka mendatangi rumah kerabat dan tetangga buat bersilaturahmi. Sedangkan di Arab Saudi, mereka hanya bersilaturahmi ke keluarga terdekat saja, dan bersilaturahmi dilakukan pada malam hari. Yang keenam, sajian lebaran. Di Indonesia, sajian lebaran terbilang sangat mewah. Banyak sekali kuliner sajian khas berbagai daerah seperti ketupat dan opor ayam. Jika sudah saatnya tiba, mereka mengajak keluarga mereka hingga kerabat buat menyantap ketupat dan opor dengan berbagai pendamping seperti sambal goreng ati, semur daging, dan lainnya. Sedangkan di Arab Saudi, hidangan lebaran tidak berbeda dengan hidangan berbuka puasa yang identik dengan makanan manis seperti kurma. Yang kelima, bingkisan lebaran. Di Indonesia, kita memiliki tradisi untuk saling berkirim bingkisan atau parcel lebaran yang isinya beragam mulai dari snack, sirup, hingga aneka kebutuhan pokok. Bila di Arab Saudi, tradisi berkirim bingkisan atau parcel juga ada, namun isi parcelnya tidak lebih dari 3 macam, yakni sekotak permen atau kue, dan 1 set parfum dengan pesan Idul Fitri di atasnya. Yang keempat, angpau lebaran. Sama seperti Indonesia, orang Arab menyiapkan angpau atau mainan yang disebut ediyah. Ediyah ini disediakan oleh orang tua pada anak-anaknya sebagai penyenang atau ucapan terima kasih karena sudah berpuasa selama 1 bulan. Hal itu juga merupakan langkah mendorong atau memotivasi agar mau berpuasa lagi di tahun depan. Yang ketiga, kembang api. Dalam menyambut datangnya Idul Fitri, kembang api menghiasi langit-langit menunjukkan rasa bahagia dengan datangnya hari suci. Begitu pula lebaran di Arab Saudi. Penduduk di sana juga menyalakan kembang api. Yang kedua, baju baru. Penduduk Arab Saudi juga berbelanja sebelum lebaran tiba. Mereka memadati toko baju sama seperti masyarakat Indonesia. Bagi yang tidak berbelanja pakaian baru, mereka akan mencuci baju lebaran yang lama supaya bisa nampak seperti baru digunakan. Yang terakhir, kaum duafa. Di Arab Saudi mempunyai tradisi bahwa pria Arab membeli bahan-bahan pokok dalam jumlah besar, kemudian meletakkannya di depan pintu rumah kaum duafa secara acak. Itu cara mereka membantu sesama. Kadang-kadang orang murah hati turun ke jalanan membagikan hadiah kepada anak-anak yang tidak dikenalnya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan pahala dengan berbagi rezeki yang diperoleh selama setahun. Nah, itu tadi 9 perbandingan tradisi lebaran di Arab dan Indonesia menurut Horizonpedia. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. See you next time. Sejak kapan tradisi orang Indonesia makan ketupat di hari lebaran? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oh iya, berhubung sekarang lagi lebaran, pastinya kalian gak mau kan melewatkan lebaran tanpa makan ketupat? Iya kan? Apalagi kalau ditambah opor, enak banget pastinya. Tapi dibalik keenakannya ini nih, makan ketupat pas lebaran itu mempunyai makna dan filosofinya sendiri loh guys. Kalau gitu, daripada nunggu lama, yuk langsung aja kita tonton video kali ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Banyak cerita lisan atau bisa disebut juga cerita rakyat yang berkembang. Ketupat mulai ada dari masa syiar Islam Sunan Kalijaga pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Jadi, kala itu adalah Sunan Kalijaga yang memperkenalkan ketupat pertama kali dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa yang notabene-nya sulit diislamkan karena masyarakat Jawa sudah punya sistem kepercayaan sendiri yang dikenal sebagai kejawen. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya. Ketupat merupakan salah satunya yang dipilih karena dianggap bisa dekat dengan kebudayaan masyarakat Jawa saat itu. Berkat ketupat, penyebaran agama Islam pun akhirnya bisa diterima luas. Banyak yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya dan filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai keislaman. Bahkan, hidangan ketupat juga dicocokkan dengan nilai keislaman oleh Sunan Kalijaga.
Filosofi ketupat sendiri begitu mulai dari penggunaan daun kelapa muda sebagai bungkusnya saja sudah menggetarkan hati. Ya gimana enggak, daun kelapa muda yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai janur merupakan akronim dari Janah Nur atau cahaya surga. Enggak cuma itu, janur juga kadang dianggap merupakan akronim dari Jatining Nur atau yang dalam bahasa Jawa memiliki arti hati nurani. Filosofinya, saat lebaran kita harus membersihkan hati dari segala macam hal negatif sehingga bisa kembali ke fitri, kembali suci dengan saling memaafkan. Selain itu, pembuatan ketupat yang harus dianyam dengan rumit itu juga mempunyai makna tersendiri. Kerumitan anyaman ketupat menggambarkan keragaman masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturahmi. Sementara itu, beras dimaknai sebagai nafsu duniawi. Nggak ketinggalan, bentuk segi empat ketupat yang begitu khas menggambarkan prinsip kiblat papat limo pancer atau 4 arah 1 pusat yang memiliki makna kemanapun manusia melangkah pasti akan kembali ke Allah. Bentuknya yang mempunyai 4 sisi itu juga melambangkan 4 macam nafsu dunia manusia, yaitu amarah atau emosi, lawamah atau lapar dan haus, sufiyah, nafsu untuk memiliki sesuatu yang bagus atau indah, dan mutmainah atau memaksakan diri. Keempat nafsu dasar ini dikendalikan saat puasa. Dengan memakan ketupat saat lebaran, seseorang sudah dianggap mampu menahan nafsunya. Secara keseluruhan, ketupat memiliki makna sebagai nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Sejak disebarkan oleh Sunan Kalijaga, tradisi membuat ketupat saat lebaran pun terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan, gak hanya masyarakat Jawa saja yang membuat ketupat, tetapi juga masyarakat di luar Jawa. Maka dari itu, ketupat begitu erat saat lebaran. Makanan ini juga dipadukan dengan hidangan lain yang terpengaruh dari berbagai budaya di luar Nusantara. Namun ternyata ada makna di balik 4 sisi ketupat. Yang pertama, lebaran. Satu sisi ketupat ini bermakna lebaran yang berasal dari kata dasar lebar. Ini artinya pintu ampun dibuka untuk orang lain. Yang kedua, luberan. Sisi kedua ketupat ini bermakna luberan yang berasal dari kata dasar luber, yang artinya melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Ketiga, leburan. Sisi ketiga ketupat bermakna leburan, yang berasal dari kata dasar lebur. Leburan bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Yang keempat, laburan. Sisi terakhir ketupat bermakna laburan yang merupakan kata lain dari kapur. Nah, kata ini memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Nah, itu tadi adalah info mengenai tradisi orang Indonesia makan ketupat di hari Lebaran. Bagaimana menurutmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. See you next time.